Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di acara MGMP SKI Manse Kabupaten Jombang. Kali ini kita akan menelusuri tokoh ulama di Jombang melalui narasumber kita Ibu Nyai Hajah Nida Usaadah. Beliau ini adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Fatih Tambak Beras Jombang dan merupakan dzurriyyah dari Mbah Seha. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ingin mengetahui sosok dari Mbah Seha dari sisi biografinya. Bagaimana beliau ini mempunyai peran di dalam dakwah di Jombang. Terima kasih Bu Iva dan Bapak Ibu guru anggota MGMP SKI Kabupaten Jombang di seluruh MAN Kabupaten Jombang. Jadi sebenarnya Mbah Seha itu adalah sosok yang kadang jarang sekali disebut. Tetapi beliau itu sangat penting peranannya di dalam bentuk penyebaran Islam di Jombang terutama. Siapa sosok Mbah Seha ini bisa ditelusuri dari silsilah beliau yang selama ini diwariskan dari mulut ke mulut. Kalau ditanya sumber tertulisnya mungkin kita agak kesulitan ya. Nah, dari silsilah yang sudah dimiliki oleh keturunan Mbah Seha itu adalah orang yang sebenarnya bukan berasal dari Jombang. Mbah Seha itu berasal dari Tlatah Demak. Ayahnya kalau dirunut sampai ke atas itu adalah keturunan dari Sultan Hadiwijaya, Kesultanan Pajang, yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak, jadi sekitar wilayah Jawa Tengah. Jadi Mbah Soehah ini atau nama lainnya adalah Mbah Abdus Salam itu merupakan putra keturunan dari Sultan Hadiwijaya. Jadi ada putra Sultan Hadiwijaya itu adalah Sultan Pajang yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak, itu mempunyai putra namanya Pangeran Benowo. Pangeran Benowo punya putra namanya Sambu. Pangeran Sambu punya putra namanya Ahmad. Ahmad punya putra namanya Abdul Jabbar. Abdul Jabbar ini punya putra namanya Abdus Salam atau kita kenal sebagai Mbah Seha. Jadi di Tlatah Jombang ini Mbah Seha sebenarnya adalah pendatang. Siapa Mbah Seha ini? Runutannya panjang. Jadi beliau ini adalah salah satu pasukan Pangeran Diponegoro pada saat terjadi perang melawan Belanda di Jawa antara tahun 1825 sampai 1830. Dari kalangan ulama itu banyak sekali dan merupakan salah satu dari bagian perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro di tanah Jawa. Ini adalah peperangan yang terbesar di Nusantara selain perang di wilayah Makassar, Imam Bonjol Sumatera, Hasanuddin di Makassar. Di Jawa ini yang paling terbesar adalah peperangan melawan Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Sebegitu besarnya sehingga pada saat perang terjadi itu Belanda kewalahan. Kerajaan Belanda sampai rugi banyak sekali karena pengeluaran untuk peperangan ini. Sehingga dia kemudian menghentikan perang. Belanda dengan liciknya menghentikan perang dengan melakukan gencatan senjata. Tapi dia kemudian merekrut pasukan dari Imam Bonjol untuk dibawa ke Jawa dan membantu pasukan Belanda untuk melawan Diponegoro. Sehingga menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Nah, ketika kuat inilah dan kemudian Pangeran Diponegoro dengan kelicikan dan siasat licik dari pasukan Belanda, pemerintahan Belanda, hingga terjadi kekalahan. Kemudian Diponegoro ditangkap dan pasukannya kocar-kacir, termasuk Mbah Seha ini akhirnya pergi ke wilayah timur, bukan untuk melarikan diri tapi melanjutkan perjuangan di bidang yang lain. Kira-kira seperti itu asal muasalnya Mbah Seha. Jadi kalau kita relatkan dengan tahun itu
Kapan kira-kira Mbak Seha di sini ya, kita akan selalu hubungkan dengan Pangeran Diponegoro. Akhir dari peperangan sekitar 1825 sampai 30. Ngoten Bu Iva. Nggih. Terkait dari Mbak Seha dengan perjalanannya tadi untuk meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro, bagaimana beliau melakukan perjalanan dakwah selama di Jombang? Selama di Jombang, sebenarnya Jombang ini kan secara administratif pada saat itu masih masuk wilayah Kabupaten Mojokerto. Jadi bukan pemerintahan sendiri. Artinya beliau itu datang ke Jombang tidak berada di bawah kekuasaan Bupati Jombang karena belum ada. Jadi di sini itu masih hutan belantara di Tambak Beras, tempat akhirnya Mbah Seha memutuskan untuk tinggal dan berdakwah di sana. Itu sebenarnya masih hutan. Jadi beliau babat alas. Seperti apa perjuangan beliau itu ya kita bayangkan, alas dan hanya ada sedikit penduduk, itu pun masih abangan. Beliau mendirikan padepokan di daerah Gedang atau di desa Gedang. Kira-kira sekarang itu yang menjadi tempat pertama singgahnya Mbah Seha itu ya makamnya Mbah Wahab. Di makam Mbah Wahab itu ada makamnya Mbah Seha. Beliau adalah peletak dasar pertama perjuangan atau penyebaran Islam di Jombang. Itu yang paling tertua. Situs paling tertua yang pernah ditemukan dalam kaitannya dengan dakwah Islam di Jombang adalah makam Mbah Seha. Kira-kira seperti itu. Jadi dakwahnya adalah dakwah di bidang pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada teman-teman yang ingin lebih tahu tentang Mbah Seha akan bertanya. Monggo. Sebisa saya menjawabnya. Nanti kalau saya nggak bisa, saya akan lihat sumber dari penelitian beberapa tim di buku sejarah Tambak Beras. Monggo Pak Ali. Kalau penasaran kali perangnya apa saja di masyarakat atau ada perang di politik juga beliau ini? Mbah Seha. Kaitannya dengan politik yang sepanjang kita telusuri hanya pada saat perang itu saja. Pangeran perang melawan Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Kalau kaitannya sama politik itu kan politik kekuasaan ya. Jadi yang diharapkan di sana itu mungkin peran yang kaitannya sama perebutan kekuasaan, perlawanan dan seterusnya. Itu seperjalanan informasi yang diketahui, beliau adalah pasukan Pangeran Diponegoro secara fisik bertempur di lapangan, bukan hanya di kertas ya. Itu tidak ada kertas malah. Ngeten Pak Ali. Kalau untuk peran di masyarakatnya? Di masyarakat dakwah. Jadi yang dakwah dan yang memutuskan untuk membuat pondok pesantren itu bukan hanya Mbah Seha, tetapi banyak pasukan Pangeran Diponegoro yang terdiri dari para ulama ini menyebar ke 4 penjuru mata angin. Ada yang ke utara, ada yang ke timur seperti Mbah Seha, ada yang ke barat maksudnya tetap di wilayah Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Ada yang di selatan. Masing-masing mereka itu membuat tempat untuk padepokan. Ada yang kemudian berkembang besar, ada yang kemudian entah bagaimana nasibnya, tapi yang jelas pada saat itu Kiai Mojo itu adalah tangan kanannya Pangeran Diponegoro, memberikan semacam perintah bahwa semua pasukan Pangeran Diponegoro yang berasal dari ulama diharapkan untuk melanjutkan perjuangan di bidang pendidikan. Nah, karena kita itu tidak punya alat komunikasi, apa yang bisa menjadi penanda bahwa ini adalah kawan kita, ini bukan kawan kita? Karena banyak ya sama-sama Jawa, mungkin sama-sama ulama juga yang afiliasinya berbeda. Ada yang pro Belanda, ada yang pro Perang Jawa. Kemudian diputuskan bahwa sebagai penanda bahwa kita ini satu visi, sama-sama bergerak, berjuang, sama-sama pengikut Pangeran Diponegoro, maka dimanapun tempat mereka menyebarkan dakwah, maka di depannya harus diberi penanda, yaitu 2 pohon sawo. Ada filosofinya pohon sawo. Kenapa kok pohon sawo? Pohon sawo itu bermakna sawu sufu vakum atau rapatkan barisan. Masih relate ya dengan perjuangan, dengan gairah untuk melawan itu masih ada. Jadi artinya kalau ada penanda sawo, oh berarti ini teman.
Kalau ada bangunan tapi tidak ada pohon sawonya ya berarti bukan. Walaupun bukan berarti musuh ya, tapi penanda pohon sawo itu sangat populer di kalangan pondok-pondok pesantren yang dulunya merupakan cikal bakal dari ulama pengikut pasukan Diponegoro. Makan. Terima kasih. Sami-sami. Ini Monggo Pak Haris. tadi kalau ada 2 pohon sawo itu sebagai penanda prajuritnya Diponegoro. Adakah murid-muridnya beliau sebagai penerusnya Mbah Sehah ini yang ikut berjuang mendirikan pondok pesantren mungkin setelah selesai berguru sama Mbah Sehah, apakah juga mendirikan pondok sawo pohon sawo juga sampai sekarang itu di daerah mana aja nih? Di daerah Kabupaten Jombang atau sampai menyebar ke Nusantara? Di Jawa terutama Pak Haris, seperti di Takeran, Magelang, di Gontor itu juga dulu ada pohon sawo 2. Berarti ini dari cerita lisan ya, dari sejarah pondok pesantren mereka itu kan ada, nanti kalian bisa lihat itu searching pohon sawo di pondok mana yang sepanjang saya tahu itu di Gontor itu ternyata sejarahnya juga ada pohon sawonya. Di Takeran, Magelang itu juga ada pohon sawonya. Sejarahnya ya. Oh, berarti yang sekarang ini kita sebagai generasi penerusnya kalau melihat sejarah seperti itu berarti ada kaitannya antara pondok ini dengan pondok ini dengan pondok ini. Minimal mereka itu sama-sama pasukan dari Pangeran Diponegoro dan mereka ulama. Tuh. Nasab dari jalur keilmuan. Kalau jalur keilmuan saya tidak yakin ya, banyak mereka itu mungkin berasal dari pondok mana. Kalau Pangeran Diponegoro sendiri itu adalah keturunan dari ulama ya, ulama di Magelang. Namanya kemarin itu pondoknya Mbak Dalhar itu Jongo. Ya. Jadi dulu juga ada pondok-pondok pesantren tapi sangat jarang sekali. Ada di wilayah, kalau pondok tertua ya selain Jombang itu ada di Madura, ada bukan Maholil tapi ada di Sidogiri termasuk tertua. Ada yang di Kebumen, cuman coba telusuri itu. Di Kebumen itu ada pondok pesantren yang didirikan tahun 500 sekian malah. Tapi itu tidak berkembang, jadi kita tidak bisa menelisik lebih jauh lagi. Adapun murid-muridnya Mbah Sehah, banyak muridnya Mbah Sehah itu ada 2 yang diambil menantu. Jadi mereka berdua ini yang meneruskan pondok Mbah Sehah yang sekarang ini menjadi pondok Tambak Beras. Jadi murid-muridnya apakah diberi penanda pohon sawo? Tidak harus begitu karena filosofi pohon sawo itu adalah pengikut pasukan Diponegoro secara langsung yang ikut perang. Yang sudah sudah faktual itu mereka ada menjadi bagian dari garis koordinasi, garis komando dan seterusnya dengan Pangeran Diponegoro. Kalau murid-muridnya udah enggak lagi. Kalau Pak Haris tanya, di mana pohon sawonya? Sudah enggak ada. Umurnya 200 tahun. Kira-kira di pondok yang ada di Jombang yang besar kayak Rejoso, kayak Tenanya, kayak Tambak Beras kayak Tambak Beras kan punyanya Mbah Sehah sendiri, tetap Wireng. Itu apakah ada kaitannya dengan santri-santrinya Mbah Sehah? Mbah Sehah ya? Ada. Bukan santri tapi keturunan. Oh, keturunan. Oh, justru malah durian ya? Ya, kalau di Pondok Tebuireng itu jadi putrinya Mbah Soehah itu diperistri oleh Mbah Usman namanya, yang makamnya ada di sana. Ya, Mbah Usman ini kemudian mempunyai anak putri juga, dinikahkan sama Mbah Asy'ari. Keras. Kemudian pondoknya bagaimana? Mengikuti wilayah di mana Mbah Usman atau keturunannya itu tinggal. Jadi ada beberapa tempat yang pernah menjadi persinggahan dari setelah dulu kan Mbah Sehah itu ada pondoknya itu ada di area pemakaman seperti yang saya bilang. Jadi makamnya Mbah Sehah itu dulu konon kamarnya Mbah Sehah sendiri. Oh, gitu. Karena pondoknya kan kecil, cuma 3 kamar. Kadang disebut dengan pondok telu, kadang disebut dengan pondok Selawi karena jumlahnya cuma 25 ekor orang maksudnya. Itu jadi akhirnya ya sekarang situsnya sudah nggak ada.
Ya tinggal makam itu sama sumur yang ada di depan. Sumur yang asli itu yang ada kayak guci yang Ya. buat wudhunya Ya, orang. itu Masih bawaan iya. dari beliau. Insya Allah seperti itu, Peninggalan. karena udah lama sekali ya, Iya, iya. nggak bisa mendeteksi juga kita. Terus kemudian pindah ke selatan yang sekarang ini menjadi Pondok Induk itu. Masjidnya itu tapi dibangun pada masa generasi cucunya yaitu Mbah Hasbullah. Di situ ada lagi yang lebih tua dari Pondok Tampil, namanya Masjid apa Pak? Tegaknya Masjid Utsman, Masjid Al Utsmani. Nah itu dulu yang bangun masa Mbah Utsman. Terus kemudian Mbah Utsman pindah ke wilayah agak lebih selatan lagi, terus pindah lagi ke area keturunannya, kemudian pindah lagi ke Keras, dan akhirnya pindah ke melebar ke Tebuireng ya, melebar ke Tebuireng dan makin besar setelah dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gitu. Adapun Tenanyar itu juga masih keturunannya Mbah Seha, putrinya Mbah Hasbullah. Jadi Mbah Hasbullah itu adalah cucunya Mbah Seha. Putrinya namanya Khadijah. Mbahnya Khadijah itu diberi istri oleh Mbah Bisri yang tinggal di Denanyar. Jadi secara genealogis sebenarnya tersambung. Kalau Rejoso itu bukan genealogis tapi sama-sama muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Yai Asy'ari, Mbah Yai Wahab dan Mbah Yai Idris itu muridnya Mbah Khalil. Seperti kita tahu bahwa Mbah Khalil ini adalah guru yang paling ditakzimi oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi begitu genealogi ilmunya ya, sanadnya. Insya Allah menyatu. Terima kasih. Selanjutnya monggo. Kita tadi kan bicara tentang guru dan sebagainya. Kira-kira barangkali ada amaliyah yang bisa dibagikan ke teman-teman untuk dilaksanakan teman-teman. Mbah Seha. Dari Mbah Seha. Maksudnya ijazah doa. Ijazah amaliyah dari Mbah Seha. Amaliyah yang mungkin Mbah Seha laksanakan. Kalau dulu itu kebanyakan doa-doanya itu Jawa ya. Tapi kita masih belum mendapatkan amaliyah yang sifatnya dzikir atau apa dari Mas Seha. Kebanyakan itu malah dari Mbah Wahab. Nggak tahu ya, transmisi ilmunya itu mungkin tidak sampai. Dulu para ulama itu berdakwahnya ke masyarakat awam ya. Jadi kalau pendekatannya dengan menggunakan bahasa Arab, mereka akan berjarak. Karena itu banyak kiai-kiai sepuh zaman dahulu itu yang amaliyahnya itu berupa bahasa Jawa. Kakek-kakek saya dulu juga ndongoni kadang bahasa Jawa. Nyuwuk uang itu bahasa Jawa. Lah kalau yang ada bahasa Arabnya itu biasanya mereka karena ikut thariqat atau karena belajar di Hijaz atau di Mekah sekarang. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada yang ditanyakan? Monggo Umi. Tadi disinggung bahwasanya beliau Mbah Seha itu mendirikan sebuah pondok yang disebut dengan Pondok Selawe. Nah, kira-kira asal usul nama dari Pondok Selawe itu bagaimana? Oh ya. Jadi Mbah Seha itu di dalam berdakwah itu menggunakan pendekatan-pendekatan bukan hanya syariat, tapi juga thariqah, juga ilmu kanuragan. Jadi di samping disebut dengan Pondok Selawe, pondoknya Mbah Seha itu disebut dengan Pondok Telu karena ada 3 kotaan atau 3 kamar yang masing-masing itu diidentifikasikan sebagai kekhususan. Jadi satu kamar itu khusus orang-orang yang mendalami syariat, keilmuan fikih dan lain-lain. Kemudian kamar yang kedua ada yang mendalami hakikat. Mereka ini yang kemudian diwakili oleh Mbah Utsman dengan menyampaikan thariqat Naqsabandi. Kamar yang ketiga ini lebih bersifat kanuragan. Kan ada spesifikasi kalau sekarang itu jurusan. Ono sing senenge silat, ono sing senenge debat, ono sing senenge hakikat. Kalau Mbah Utsman itu thariqat. Kalau Mbah Said itu adalah mantu dari Mbah Seha yang meneruskan perjuangan Mbah Seha di bidang keilmuan syariah. Yang kemudian pindah ke
lebih selatan ya, arah selatan dari makam yang sekarang ini menjadi pusat dari Pondok Pesantren Tambak Beras. Itu penerusnya adalah diteruskan oleh Mbah Said atau mantu Mbah Seha yang pertama. Kalau Mbah Usman itu mantu Mbah Seha yang kedua atau ketiga. Saya lupa kurang ingat. Nah, Mbah Said itu yang kemudian sampai sekarang ini menurunkan Mbah Hasbullah. Mbah Hasbullah menurunkan Mbah Yai Wahab, Mbah Yai Hamid, Mbah Yai Rohim, Bunyai Khadijah, Bunyai Fatimah. Nah, itu adalah yang dari syariat tadi itu. Dan Mbak Umi. Oh, terus kenapa disebut dengan Pondok Selawe? Karena jumlahnya cuma 25 orang. Satu keluar tambah lagi Selawe maneh. Satu keluar tambah lagi Selawe maneh. Selama beberapa lama begitu. Jadi Pondok Telu itu karena apa ya, spesifikasi tadi. Monggo selanjutnya ada yang tanyakan Bu Evi? Monggo Bu Evi. Terkait Mbah Seha? Tidak bertanya juga dijawab. Giling tadi sudah banyak dijelaskan juga tentang beliau, dan ini terkait dengan pondok di Jombang. Ini kira-kira apa keterkaitannya beliau dengan pondok-pondok yang ada di Jombang? Ibaratnya Mbah Seha itu adalah penanam pertama ya, karena beliau yang babat alas, bukan hanya di Tambak Beras, di Jombang. Pesantren tertua yang sampai sekarang masih ada itu adalah pesantren Tambak Beras. Dulu belum ada nama Bahrul Ulum. Bahrul Ulum itu baru ada namanya pada fase Mbah Wahab. Jadi masih baru. Dulu namanya ya Pondok Selawe, Pondok Telu, Pondok Tambak Beras gitu aja. Nah itu kalau secara genealogis tadi saya sebutkan ya, secara pertalian darah itu ada hubungannya. Secara sanad keilmuan juga otomatis ada. Karena mereka-mereka semua yang Mbah Usman maupun Mbah Said itu adalah murid, jadi sanadnya jelas dari Mas Seha. Mas Seha dari mana? Nah ini yang masih harus ditelusuri lagi oleh mungkin tim sejarah nanti. Kita sudah membuat buku yang mungkin nanti akan menelisik lebih jauh tentang siapa-siapa beliau. Tapi karena keterbatasan sumber baik lisan maupun tulisan, maka ya seperti ini yang bisa kita dapatkan. Dengan bisa nanti lihat ini banyak dikutip orang di web-web atau situs-situs di bukunya ya, monggo menelisik sejarah. Ini merupakan masterpiece kita, soalnya ya dibuat dengan luar biasa effortnya, perjuangan untuk sampai ke buku ini tuh sampai 2 tahun. Dari mulai menggali, wawancara, menulis, mengedit sampai terbit itu kita benar-benar ini adalah bayi yang lahir dari rahim Tambak Beras. Ilustrasinya banyak di wawancara. Ya, kita cari orang yang sangat sepuh gitu, dari misalnya pernah mengikuti kehidupan hariannya Mbak Wahab, dikejar sampai keluar kota Pak, sampai tahu detail tentang beliau-beliau itu. Tapi kan sumbernya sangat terbatas. Kalau mau tahu siapa Mbak Seha ya enggak ada. Kecuali kita cari manuskripnya Peter Carey. Jadi Peter Carey adalah peneliti yang menulis tentang buku Pangeran Diponegoro. Di dalamnya itu ada beberapa nama termasuk Mbak Seha. Iya. Nah dari situ kita telusuri, dikaitkan dengan cerita lisan dari tempat yang lain, kita hubungkan, terus kita simpulkan bersama-sama. Jadi kita harus rapat dulu lama untuk menentukan bahwa ini cerita yang sahih atau perlu dibuang atau hanya apa gitu, kita rapatkan. Betul. Jadi ini validasinya setiap kali terbit kalau ada revisi sumber baru kita masukkan atau kita buang yang lama demi untuk validasi sumber, akurasi dari keakuratan buku ini bisa dipertanggungjawabkan oleh tim. Saya berharap pondok-pondok yang lain juga nanti akan punya seperti ini. Biar apa? Biar perjuangan mereka bisa dihayati oleh kita-kita ini yang meneruskan. Betapa beratnya dulu ya, sampai sekarang kita hanya tinggal menikmati. Ampun Bu Ibu. Terima kasih Neng atas semua penjelasannya tentang Mbah Seha. Semoga ini membawa manfaat buat kita semuanya, termasuk MGMP SKI. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Demikian acara MGMP SKI tentang penelusuran tokoh ulama di Jombang. Sosok Mbah Seha adalah tokoh yang mengawali perjalanan dakwah di Jombang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.